Halo Sobat YouTube, kali ini saya kedatangan Sofrin S11B. Video kali ini saya akan unboxing senter Sofrin S11B sekalian dengan kekurangan yang saya dapat. Sebagai perbandingan, senter ini sempat saya rekomendasikan ketika mereview senter TUF LED P15. Dan bentuknya juga ini sedikit mirip-mirip dengan TUF LED P15, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, coba kalian lihat. Baru nongol aja itu bagian klipnya itu mirip ya, hampir sama. Hanya saja klipnya si Sofrin ini setelah saya pegang lebih lembut dibandingkan si TUF LED yang kaku kayak batu deh pokoknya. Senter Sofrin S11B ini kita dapat lanyard sama kabel Type-C. Kemudian senter ini juga bisa di zoom, namun untuk zoomnya tidak seperti senter TUF LED P15 yang disorong-sorong, ini harus diputar-putar kayak baut. Dan kalau TUF LED P15 itu tinggal didorong seperti ini. Sama dengan senter TUF LED P15, Sofrin ini menggunakan baterai tipe 18650. Jadi kalau punya baterai 18650 di rumah, tinggal dipakai saja ke senter ini. Hal yang saya senangi dari senter ini selain murah yang harganya cuma 122 ribuan, dia punya yang namanya mode bulan atau moon mode. Kalau kita menggunakan baterai 18650 dengan mAh maksimal kira-kira 3500 mAh, ini diklaim dapat bertahan hingga 30 hari menyala nonstop, dan ini saya rasa sangat membantu untuk kita pegiat outdoor. Karena ketika di campsite kita cenderung tidak membutuhkan cahaya yang sangat terang. Atau ketika dalam posisi survival, pastinya kita butuh flashlight yang runtime-nya lama. Kelebihan lainnya, tidak seperti TUF LED P15 yang cahayanya pucat, cahaya dari Sofrin ini lebih agak warm ya sedikit, meskipun sudah berada di 6000 hingga 6500 Kelvin untuk karakter cahayanya. Sehingga sangat worth it jika kalian ingin mengupgrade senter kalian dari TUF LED P15 naik ke Sofrin S11B maupun S11C. Kalian lihat ini karakter cahaya dari senter P15 itu agak pucat, putih pucat ya. Kalau saya lihat langsung sih lebih kurang nyaman ketika membaca tulisan atau melihat benda menggunakan senter TUF LED P15. Dan beda dengan menggunakan senter dari Sofrin S11B ini. Cahayanya putih tapi bukan putih pucat. Sangat terasa perbedaannya dengan TUF LED P15. Oke, lanjut ke kekurangan yang saya dapat dari senter ini. Yang pertama, kalian tidak bisa menggunakan sembarang kabel Type-C. Kali ini saya menggunakan kabel Type-C bawaan Oppo, dan ini tidak bisa masuk ya, dikarenakan setelah saya lihat bagian logam depannya ini agak pendek dibandingkan dengan Type-C bawaan dari Sofrin. Wah, kalah nih dari P15 yang bisa di-charger pakai apa saja. Kemudian kelemahan yang kedua yang saya dapatkan itu bisa kalian dengarkan ketika diputar-putar ini agak bunyi-bunyi ya. Mungkin bisa kita kasih pelumas agar bunyi-bunyinya tidak separah ini. Kemudian jika tidak di zoom, maka cahayanya yang menyebar itu memiliki motif seperti bunga-bunga atau apalah ini ya, seperti shuriken ya mungkin ya, Naruto. Dan kelemahan yang terakhir itu tombol powernya ini susah ditemukan jika kita blind test atau tes menyalakan dalam kondisi buta-buta. Ini agak susah ditemukan ya tombol on off-nya ini. Soalnya feel-nya untuk bagian bawah dan atas hampir sama. Kita coba sekali lagi ya. Jadi ini memang agak sulit ditemukan posisi powernya jika dalam keadaan gelap gulita seperti ini. Harus beberapa kali kita putar-putar. Tapi itu cuman kekurangan minor ya, tidak perlu jadi pertimbangan serius, kira-kira seperti itu. Oke, satu hal yang saya suka lagi dari senter ini yaitu lanyard yang diberikan. Jika kalian perhatikan, ini ada stopper. Jika kita kencangkan ke tangan, maka senternya akan siap digunakan kapan saja. Mungkin dari kalian ada yang pernah merasakan susah untuk mengeluarkan dan memasukkan senter atau menyimpan senter setelah digunakan dan tiba-tiba dibutuhkan. Dengan tipe lanyard yang seperti ini menjaga agar senter tidak jatuh dari genggaman.
sehingga ketika kalian lagi hiking atau gimana dapat diakses dengan mudah dan cepat, apalagi jika masih dalam posisi lagi trekking dan tiba-tiba ada yang ingin diambil sehingga harus melepas senter dari genggaman. Oke, kira-kira seperti itu unboxing dan impresi awal saya untuk Sofrin S11B ini. Oh iya, saya hampir lupa, saya harusnya memberikan testimoni untuk mode hike dari senter ini. Kira-kira seperti ini mode turbo atau mode hike dari senter Sofrin S11B ini yang diklaim mencapai 1200 lumens. Oke kawan-kawan, kira-kira sampai di sini review singkat saya untuk senter Sofrin S11B ini. Like dan subscribe jika kalian suka, dan tunggu review keseluruhan dari Sofrin S11C ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.